Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Pramesti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024001 dari kelas 1A. Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidikan, baik itu dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Setiap tenaga pendidikan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah melalui Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi perlu memenuhi standar untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kompetensi pengawas sekolah. Menurut Permendiknas nomor 12 tahun 2007 mengatur tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, supervisi pendidikan, supervisi manajerial, dan penelitian. 1. Kompetensi kepribadian. Pengawas sekolah harus memiliki kepribadian yang kuat, antara lain menjadi teladan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas, mampu mengendalikan diri dan menunjukkan sikap profesional dalam segala situasi. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah adalah kemampuan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan pendidikan, antara lain kemampuan berkomunikasi. Pengawas sekolah harus mampu berkomunikasi dengan baik, tidak hanya dengan kepala sekolah ataupun guru, tetapi juga dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi yang baik diperlukan untuk menyampaikan arahan, memberikan bimbingan, serta membangun hubungan yang positif dengan seluruh pihak. Yang kedua adalah membangun kerjasama. Pengawas sekolah diharapkan dapat bekerja sama secara harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Mereka harus mampu menjadi penghubung antar sekolah dan instansi terkait serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, peran serta masyarakat. Pengawas sekolah harus mampu mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Mereka perlu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah sehingga tercipta atau terbentuk sinergi untuk memajukan pendidikan. Yang keempat, membangun hubungan kerja yang profesional. Pengawas harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang profesional baik di dalam maupun di luar sekolah. Hubungan ini harus didasarkan pada sikap saling menghargai, menghormati, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, kompetensi sosial ini penting untuk memastikan bahwa pengawas sekolah bisa menjadi pemimpin yang mampu membangun dan menjaga hubungan baik di lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada kompetensi supervisi pendidikan. Pengawas sekolah harus mampu melakukan supervisi terhadap aspek pendidikan meliputi 1. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan kurikulum. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada guru dalam metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menilai efektivitas program pembelajaran dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat ada kompetensi supervisi manajerial. Pengawas sekolah harus memiliki kemampuan dalam melakukan supervisi di bidang manajerial yang mencakup 1. Membimbing kepala sekolah dalam mengelola sekolah secara keseluruhan. 2. Membantu kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi program sekolah. Menyediakan rekomendasi peningkatan kinerja manajemen sekolah berdasarkan hasil supervisi. Yang kelima adalah kompetensi penelitian. Pengawas sekolah diharapkan memiliki kompetensi dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk 1. Melakukan penelitian tindakan dalam rangka perbaikan mutu pendidikan. 2. Mengembangkan inovasi dan strategi baru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan efektivitas manajemen sekolah. Yang ketiga, menyebarluaskan hasil penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, kompetensi kepala sekolah. Menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 mengatur standar kepala sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. 1. Kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus memiliki karakter yang kuat, integritas tinggi, dan menjadi teladan bagi warga sekolah, serta mereka harus juga profesional, percaya diri, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas mereka. 2. Kompetensi sosial. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan harmonis dengan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.
Mereka perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan sekolah. 3. Kompetensi manajerial. Kepala sekolah harus mampu mengelola semua sumber daya secara efektif, termasuk dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi program. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi berbagai masalah di sekolah. Yang keempat, kompetensi supervisi. Kepala sekolah harus mampu membina guru, melakukan supervisi akademik, dan mengevaluasi kualitas pembelajaran. Mereka harus memberikan arahan untuk meningkatkan kompetensi guru dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah perlu mendorong inovasi dan kreativitas, mengambil inisiatif, serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan sekolah. Kompetensi ini membantu sekolah beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi risiko. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi guru. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 1. Kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta melakukan evaluasi hasil belajar. Guru juga diharapkan untuk mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 2. Kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Mereka juga harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat, serta berakhlak mulia. 3. Adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Yang keempat adalah potensi profesional. Guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, termasuk penguasaan materi kurikulum mata pelajaran yang diajarkan serta substansi keilmuan yang mendukungnya. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi tenaga administrasi sekolah. Menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2008 mengatur standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan teknis. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Tenaga administrasi sekolah diharapkan memiliki karakter yang kuat, mencerminkan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Mereka harus mampu mewujudkan sikap disiplin serta kematangan emosional, menjadi teladan yang patut dicontoh oleh siswa dan rekan kerja, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan menjaga etika kerja yang luhur menjadi bagian dari integral dari kompetensi ini. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Dalam interaksi sehari-hari, tenaga administrasi harus mampu membangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Keterampilan untuk menjalin hubungan yang positif serta kemampuan untuk bekerja sama dalam tim sangatlah penting. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki kecakapan dalam mengelola konflik yang mungkin timbul sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kompetensi manajerial. Tenaga administrasi perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan administratif di sekolah. Mereka diharapkan mampu mengelola semua sumber daya dengan bijaksana, baik itu dari sumber daya manusia maupun material, untuk mencapai visi dan misi sekolah secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah kompetensi teknis, yaitu keterampilan teknis adalah fondasi yang penting bagi tenaga administrasi. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perangkat lunak administrasi serta prosedur dan kebijakan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Kemampuan dalam mengelola data, menyusun laporan, dan penggunaan teknologi informasi menjadi aspek krusial yang mendukung kelancaran tugas administrasi sekolah. Dalam dunia pendidikan, keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh para pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut berbagai peraturan dan standar yang ditetapkan, setiap peran memiliki kompetensi spesifik yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Kompetensi yang dimiliki oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah saling melengkapi dan berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan. Dengan penguasaan kompetensi yang baik, setiap individu di lingkungan pendidikan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.